sudah mulai. Dok, menyikapi maraknya terhadap anak-anak nih yang sedang berjamur ada wabah penyakit campak. Ternyata seperti apa? Oke, jadi gini. Sebelumnya kita mesti tahu dulu penyakit campak itu apa. Penyakit campak itu adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh morbillivirus. Nah, dia menularnya itu cepat sekali. Jadi lebih cepat dari COVID bahkan. Nah, jadi cara penularannya sama, pakai droplet sama. Terus kemudian virusnya itu bertahan dalam ruangan kurang lebih 2 jam. Nah, dia kalau misalnya untuk orang-orang yang belum kebal ya, belum imun, itu misalnya 10 orang, 1 orang terkena, itu bisa nularin 9 tuh. 9 bisa kena barengan tuh. Nah, kenapa jadi rame, jadi banyak? Kenapa? Karena kan kalau pas lagi Lebaran, Ramadan gini kan semua kan ngumpul ya. Yang ngumpul kemudian dia barengan kumpul kemana-mana, terus habis itu di ruangan yang sama, itu otomatis penularannya cepat sekali. Kemudian penyebabnya kan gini, dia ada 3 fase. Kenapa dia cepat menular? Karena masa inkubasinya itu 7-14 hari. Nah, tapi dia bisa menularkan dari 4 hari sebelum timbul ruam sampai 4 hari sesudah sembuh. Jadi itu kadang-kadang belum timbul ruam, baru batuk pilek segala, itu udah bisa nularin tuh. Nah, kan dia fasenya ada fase prodromal. Itu biasa dia timbul gejalanya demam tinggi, dan batuk, pilek, sama konjungtivitis. Jadi konjungtivanya itu merah tuh. Nah, terus habis itu fase timbulnya ruam. Nah, ruamnya itu biasanya timbul dari wajah atau biasa dari yang saya dapat pasien dulu banyak itu dari belakang telinga dulu. Ruamnya itu menjalar ke wajah, kemudian ke badan, baru ke kaki, dan ruamnya itu bisa nyatu tuh. Nah, terus habis itu masa penyembuhan. Nah, kalau ditanya pengobatannya kan karena dia virus biasa self-limiting disease, otomatis kita mesti pola hidup sehat, pola makan sehat, jadi makan yang bergizi, sama bed rest, istirahat. Kemudian jangan lupa itu simptomatik, kalau demam ya kita kasih obat demam. Kemudian jangan lupa kalau untuk campak yang paling untuk mengurangi komplikasi yang paling efektif adalah vitamin A. Jadi vitamin A-nya jangan lupa tuh ya. Antibiotik boleh diberikan kalau ada infeksi sekunder. Nah, kemudian kalau misalnya ditanya lagi, terus apa yang mesti kita lakukan untuk mencegah? Ya, satu, vaksin itu MMR itu efektifnya lebih dari 90% tuh. Biasanya vaksinnya kan 9 bulan, 18 bulan, terus pas usia sekolah ya kan. Kemudian jelas pola hidup sehat, pola makan sehat, terus habis itu imun tubuh mesti ditingkatkan. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang terkena sakit flu, batuk, pilek, terus campak ya jangan dekat-dekat, biasanya diisolasi lah mereka biasanya. Yang paling penting tadi pola hidup, pola makan, kemudian imun tubuhnya juga jangan lupa, dan vaksin itu penting sekali. Dok, apakah orang yang pernah kena campak bisa kembali kena? Nah, ini jangan lupa saya kasih tahu dulu, kalau campak itu bukan penyakit, orang bilang ringan kan campak kan. Nah, tapi kalau maksudnya nggak kita nggak terapi atau kita anggap remeh, karena campak itu bisa banget untuk komplikasinya itu ke pneumonia. Pneumonia itu bahaya, itu paling banyak kematian itu karena pneumonianya. Jadi bisa pneumonia, bisa juga infeksi telinga, otitis media, bisa juga encephalitis, bisa juga gangguan pada saraf otak yang fatal setelah bertahun-tahun, itu bisa dari campak tuh biasanya. Nah, kalau ditanya bisa nggak terkena lagi? Jadi gini, begitu virus datang itu kan kita ada tentara kita keluar perang tuh, kita gitu kan. Begitu tentara kita menang ya udah kita nggak sakit, tapi kalau tentara kita kalah otomatis kita sakit. Nah, tapi kan tentara kita udah belajar nih, ini virus gue udah tahu nih cara ngadapinnya nih. Begitu dia timbul lagi diserang, ya gue udah tahu, ini mah udah tinggal nembaknya gue tahu nih caranya. Jadi kemungkinan untuk terkena lagi lebih susah. Tapi bukan berarti, tapi ada dok yang kena 2 kali, ada, tapi enggak untuk presentasinya enggak besar gitu. Nah, itu biasanya bisa diagnosa bandingnya, bisa itu maksudnya ada yang mirip seperti itu, misalnya campak Jerman. Terus ada juga roseola, biasanya itu bedanya dia kalau roseola itu demam, ruamnya baru keluar. Terus drug reaction, jadi merah-merah itu karena obat, alergi obat, itu bisa. Dok, ini campak ini berasal dari negara mana sih penyakitnya? Awal asalnya? Kalau awal muasalnya sih dari negara mana? Saya udah lupa deh itu zaman dulu tuh ya. Tapi yang saya tahu itu kalau misalnya
campak itu kan penyakit virus. Jadi hampir semua penyakit virus itu sebenarnya itu self-limiting disease. Jadi maksudnya kalau daya tahan tubuh kita bagus, terus kitanya pola hidup kita sehat, pola makan kita sehat, kemungkinan sembuh itu lebih cepat biasanya. Nah cuman emang rentan kalau dia tidak di vaksin, terutama kalau misalnya itu lebih rentan tuh lebih fatal untuk anak-anak balita misalnya, terus orang-orang tua, ibu hamil jangan lupa, karena ibu hamil itu takutnya bisa menimbulkan kecacatan pada si bayi. Dok, ini kan virus ya, artinya ketika orang habis pergi-pergian dari berbeda wilayah, terus dia balik lagi ke rumah, itu harus divaksin juga atau gimana untuk mengatasinya, Dok? Biasanya kalau misalnya orang berpergian-pergian gini, oh ya tadi, kenapa orang berpergian terus habis itu kok bisa menular banyak? Karena cakupan vaksinnya kan nggak merata. Jadi cakupan vaksin kita ini belum tentu merata di seluruh daerah tuh belum tentu merata. Jadi ada yang di sini dapat vaksin, ada yang enggak. Nah itu jadi otomatis kombinasi gitu loh. Nah yang nggak merata itu nggak dapat vaksin, otomatis dia akan bisa menularkan cepat ke yang orang lain lagi yang nggak merata itu yang kena. Nah jadi kalau misalnya kenapa dia bisa nyebar cepat terus dari daerah ke daerah, kalau kenapa bisa mesti divaksin apa enggak, biasanya kalau ikut aturan itu kan jelas program pemerintah imunisasi itu jelas dari 9 bulan, 18 bulan terus post sekolah. Jadi di kecil tuh biasa kita udah divaksin gitu loh. Nah kalau perlu booster ya itu opsional biasanya gitu. Terus banyak kan orang awam sulit membedakan mana campak mana cacar. Apakah jauh perbedaannya atau sama? Beda. Campak tadi gejalanya satu demam tinggi, batuk, pilek, konjungtivitis. Jadi maksudnya di bawah mata itu merah biasanya, dan kalau yang paling spesifik lagi itu biasanya ada titik putih di dalam pipi itu. Nah, ruamnya dari leher atau dari wajah turun ke badan ke kaki, tapi ruamnya merah-merah. Nah, kalau cacar beda lagi, sama-sama penyebabnya virus varicella itu. Nah, kalau gejalanya demam juga ada, demamnya nggak terlalu tinggi, tapi dia timbulnya bula-bula. Jadi kayak orang melepuh gitu, benjol-benjol kayak orang melepuh, bula-bula isi cairan. Nah itu beda sama campak ruangnya merah-merah, bisa dari merata bisa tiba-tiba nyatu ruangnya. Dok, banyak yang bilang setiap manusia pasti kena cacar. Apakah campak juga seperti itu, Dok? Banyak yang bilang ya. Kalau ditanya setiap orang pasti kena, belum tentu, nggak semua orang kena. Kan tadi gini, virus itu tergantung dari daya tahan tubuh, dari imun tubuh kita. Imun tubuh kita kuat, kalau perang kita menang ya otomatis enggak. Nah tapi kalau misalnya bisa kena nggak? Iya bisa kena. Kenapa? Karena kita negaranya kan negara beda, tropis kan, jadi otomatis penyakit-penyakit infeksi itu akan lebih banyak, lebih penyebarannya lebih kemana-mana gitu ya. Nah kalau ditanya pasti kena kak, belum tentu, tapi bisa kena nggak? Bisa. Nah kalau misalnya cacar ada vaksinnya, ada juga. Terus kalau divaksin cacar 100% pasti nggak kena? Enggak juga. Membantu tapi tidak 100%, bisa tetap terkena. Nah begitu orang udah kena cacar ya misalnya, sembuh, tapi kadang-kadang virusnya itu ngumpet di jaringan saraf. Begitu imun tubuh kita drop, kena lagi virus cacar, keluarnya bukan cacar air lagi, tapi herpes zoster, cacar ular. Itu yang biasanya letaknya di salah satu sisi tubuh. Jadi kalau kanannya kiri-kiri aja, dari 100% hanya 2% yang ada di kanan kiri tubuh, seluruh tubuh. Jadi dulu tuh bilangnya begini nih, cacar ular kalau di kanan muter keliling orangnya mati, ya kan? Nah masalahnya kalau di kanannya kiri aja, kalau nggak diobatin belum muter juga udah mati gitu. Nah jadi bukan begitu, karena hanya 2% yang ada di kanan kiri tubuh. Memang dia ciri khasnya itu hanya di satu sisi tubuh, kalau kanannya, kalau kiri aja. Nah gejala khasnya dia panas, perih. Nah panas, perih, itu biasanya karena kena jaringan saraf. Tapi sama penyembuhannya ya karena virus bisa tetap imun tubuh bagus, self-limiting disease, terus kemudian pola makan sehat, simptomatik, kalau ada infeksi sekunder pakai antibiotik, udah sama pengobatannya. Kalau Anda di kemudian cuaca yang tidak menentu seperti ini, peluang dampak besar nggak, Dok, di cuaca yang nggak jelas ini? Oh iya, ini perubahan cuaca yang ekstrim ya, extreme weather, dari yang kemarin hujan, kemudian panasnya, BMKG bilang panasnya luar biasa nih. Otomatis begitu perubahan cuaca yang besar, extreme weather, otomatis kemungkinan mempengaruhi ke daya tahan tubuh. Karena otomatis badan kita ini, apalagi kalau kecapean segala, nggak adaptasi, otomatis imun tubuh akan tertekan.
Terus kalau perubahan cuaca otomatis kadang-kadang orang dari panas banget jadi stres itu timbul radikal bebas, stres itu menekan daya tahan tubuh jadi turun juga. Nah, itu pengaruh ke penyakit otomatis. Jadi ada pengaruh nggak? Ada pengaruhnya, makanya dianjurkan kalau misalnya keadaan cuaca kayak gini dijaga, pola makan dijaga, pola hidupnya dijaga, cukup tidur, nah terus istirahat teratur dan manajemen stres yang baik. Pencegahan awal yang baik rasa apa, Dok? Pencegahan awal ya. Untuk apa nih? Campak. Untuk campak tadi pencegahannya satu vaksin yang utama. Vaksin harus ya. Vaksin. Itu di usia dini atau gimana? Tadi kan aturan pemerintah dari kita lahir udah 9 bulan tuh udah campak. 9 bulan, 18 bulan terus usia sekolah. Nah terus kalau mau booster nanti boleh, itu opsional pilihan. Nah terus habis itu tadi daya tahan tubuh bagus, imun tubuh bagus, jangan lupa istirahat cukup, ya olahraga teratur segala. Nah, terus habis itu kalau ada yang sakit ya kita isolasi atau kita jauhi. Dok, di Indonesia sendiri pasien yang terdampak campak itu presentasinya berapa besar sih atau berapa tinggi sih dari seluruh Sebenarnya ya, dunia? setahu saya dulu ya, jadi campak itu selama udah divaksin itu mestinya udah menurun drastis tuh. Nah ini lagi rame lagi nih sekarang. Kenapa? Mungkin satu, tadi ternyata cakupan vaksinnya itu tidak merata. Kedua, mungkin keadaan sekarang ini beda, cuacanya beda sama dulu nih, ya kan? Terus kemudian radikal bebasnya sama dulu beda nih, ya kan? Polusinya, terus anak-anak sekarang juga stresnya beda loh. Jangan bilang anak-anak sekolah nggak stres, sekarang ujian stres, sosialnya stres, kadang-kadang main handphone tidur juga enggak ya. Terus kemudian belum mikirin macam-macam, terus belum nanti kalau misalnya pas keluarga ada masalah ekonomi, terus dia juga depresi, tekanan dari teman-temannya, dari sosial segala, jadi itu otomatis tekanan imun tubuhnya akan turun. Dan jangan lupa makanan sekarang beda sama dulu. Makanan sekarang banyak junk food, anak-anak sekarang banyak makan junk food, itu pengaruh ke daya tahan tubuhnya, bukan nutrisinya. Mereka makan yang penting enak, habis itu kenyang. Terus yang ada lagi nih, makan sehat nggak sehat, yang penting FOMO, yang penting tren, makanan apa yang lagi heboh ikut semua, itu berpengaruh gitu buat gizinya anak-anak tersebut. Oke, berarti di MBG ya sebenarnya. Oke, kamera roll ya dok. Ya. Oke, jadi gini, kalau untuk dari negara mananya itu dia nggak spesifik satu negara karena dia endemik di berbagai negara, banyak negara gitu. Nah, tapi untuk yang kasus campak yang pertama kali menemukan itu ternyata dokter muslim berasal dari Persia pada abad ke-10. Nah, sekarang itu Iran. Jadi beliau itu yang membedakan itu antara virus campak dengan cacar gitu. Nah, kalau ditanya dari negara mana itu secara endemik langsung di banyak negara, tapi yang mengidentifikasi pertama kali itu justru berasal dari Persia yang sekarang Iran itu pada abad ke-10 oleh seorang dokter, justru kebetulan muslim dokter. Nah itu yang di India sendiri apa dok? Nah, untuk vaksinnya itu ternyata banyak diproduksi dari India karena nggak cuma campak, ada banyak vaksin yang diproduksi dari India, dan nggak cuma India, ada beberapa negara tapi sebagian besar banyak diproduksi dari India. Yang Indonesia pakai pun banyak yang dari India.